Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Hari ini selain merupakan hari pertama dalam bulan November tahun 2023, hari ini kita juga merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema berbahagia di hadapan Allah. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 7 ayat 2 sampai dengan 4 dan ayat 9 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 4b dan ayat 5 sampai dengan 6. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 28. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022 dan hari Senin tanggal 1 November tahun 2021. Baik Sobat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam pengajaran Yesus Kristus di bukit kepada para muridnya dan orang banyak yang mengikutinya, pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a, ia mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah meninggalkan kita, terutama di saat kita berduka cita karena sedih, takut, cemas, kehilangan harapan, dan patah semangat. Selalu ada harapan dalam setiap pergumulan hidup dan kehidupan kita selama ini, sekarang, dan yang akan datang. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus ingin kita menghapus air mata dan menatap masa depan yang lebih baik bersamanya. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, tetapi bagi Allah Tritunggal Maha Kudus semua itu mungkin, bahkan pasti. Walaupun di saat sulit akibat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu misalnya, Yesus Kristus tetap mengajak kita untuk berbahagia bersamanya, karena ia tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang kita inginkan. Sementara ia sendiri sudah merancangkan yang terbaik untuk kita. Di dalam Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Sukacita yang Yesus Kristus berikan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 16 ayat 22. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam Injil Matius 5 ayat 3 sampai dengan 10,
Yesus Kristus menjelaskan 9 kategori orang yang diberkati atau berbahagia, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, pembawa damai, teraniaya oleh sebab kebenaran, dan dicela serta dianiaya serta difitnah segala yang jahat karena mengikuti Yesus Kristus. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kita, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 12. Kepada siapakah kita melepaskan atau memberikan sesuatu itu agar disebut bahagia? Di dalam bacaan Injil pada hari ini ada 2 tujuan penerima, yaitu yang pertama kepada Allah, sebagaimana kita bisa baca dalam ayat pertama 6, 8, dan ayat 10 sampai dengan 12. Orang yang diberkati adalah orang yang bersedia memberi, melakukan, dan melepaskan sesuatu untuk kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tujuan yang kedua yaitu kepada manusia, sebagaimana kita bisa baca dalam ayat keempat, 5, 7, dan 9. Hal yang sama juga ditujukan kepada sesama, di mana mereka yang juga disebut berbahagia adalah mereka yang rela melakukan sesuatu untuk orang lain dan melepaskan dan mengorbankan apapun demi kebahagiaan orang lain. Mereka yang seperti inilah terkategori sebagai orang yang diberkati dan berbahagia. Kebahagiaan mirip seperti sifat kupu-kupu, di mana semakin kita mengejarnya untuk mendapatkannya, maka ia semakin jauh. Cobalah untuk melepaskan aroma harum bunga, lalu saksikanlah. Jangan terkejut, pasti kupu-kupu akan datang hinggap secara dekat. Sahabat Kuntum yang terkasih, inginkah Anda hidup bahagia? Jika iya, maka cobalah untuk melepaskan kebahagiaan bagi orang lain, membawa damai bagi mereka, dan bermurah hati untuk mereka. Jika iya, maka mulailah dengan pertobatan, artinya meninggalkan segala hidup dan cara pandang duniawi. Kemudian kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, menggali nilai-nilai yang telah ditetapkannya dan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah bukan siapa-siapa di hadapannya, tunduk kepadanya, bersedia mengerjakan kebenaran, dan rela untuk menderita karena kebenaran itu sendiri. Wow, kita akan melihat dan merasakan sendiri kebahagiaan itu, karena kita adalah pribadi yang diberkati. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan masalah fisik atau materi, melainkan rohani. Sumber kebahagiaan yang sejati itu berasal dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara dan terbatas. Sementara dalam kitab Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Marilah kita mengejar hal-hal rohani lebih dari hal-hal jasmani atau materi. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.